Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di Rembuk Tua, tempat di mana kisah-kisah legendaris dan penuh hikmah hidup kembali. Kali ini, kami akan membawa kalian menyelami kisah hikayat Raja Lele yang berasal dari Kabupaten Purbalingga. Penasaran dengan cerita menariknya? Yuk, simak sampai selesai, dan temukan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari legenda ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Suatu ketika, desa Karanggambas yang terletak di kaki Gunung Slamet dilanda kemarau panjang. Akibatnya, lahan pertanian dan semua mata air mengalami kekeringan. Ternak-ternak mati dan para petani mengalami gagal panen. Setiap sudut rumah penduduk dipenuhi debu yang menyesakkan dada. Hanya ada satu sumber mata air yang tersisa di ujung jalan desa. Untuk mendapatkannya, mereka harus berjalan sejauh 2 km. Karena hanya ada satu, tentu saja mereka harus antre untuk mendapatkannya. Tidak jarang hal tersebut membuat perselisihan. Musim kemarau yang panjang itu tak pelak membuat penduduk sangat menderita karenanya. Pagi itu, beberapa warga terlihat tengah berbincang serius di sebuah gubuk. Gubuk-gubuk yang terbuat dari bambu memang banyak berdiri di sekitar ladang dan sawah warga sebagai tempat beristirahat ketika mereka harus bekerja di bawah terik matahari sepanjang hari. Tidak seperti pagi biasanya, warga hanya datang ke sawah tidak untuk mengolah tanaman, namun hari ini tidak banyak yang dapat mereka lakukan karena tanah sudah mengering. Ancaman akan paceklik menghantui pikiran mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sawah-sawah dan ladang tidak menghasilkan apapun. Ketika hal ini dibiarkan berlarut-larut, warga akan mengalami masalah serius. Kata lelaki berbadan tambun bernama Yatma. Nah itu, kita bisa apa? Jika harus menunggu hujan turun, mau sampai kapan? Kira-kira kita harus bagaimana? Prosesi meminta hujan sudah kita lakukan berkali-kali tapi belum ada hasil, sahut Warta. Iya betul sekali. Kita sudah melakukan berbagai usaha dan ritual yang biasa dilakukan oleh leluhur. Tapi, ya bagaimana lagi ya? Bahkan anakku sudah 2 hari ini kena gatal-gatal karena jarang mandi. Seluruh badannya digaruk setiap hari sampai lecet sungguh aku tidak tahan melihatnya, Salim berbicara dengan sedih. Sepertinya kita harus kembali meminta saran Eyang Sarantaka. Usaha kemarin boleh gagal, tapi kita tidak boleh putus harapan. Pasti ada cara lain untuk masalah ini. Nah, bagaimana jika nanti malam kita ke sana lagi, lanjut Salim. Aku sih setuju-setuju saja. Baik, nanti malam kita berkumpul di tempat biasa selepas Isya, kata Parwa diikuti anggukan warga yang lain. Assalamualaikum Eyang. Warta mengetuk pintu rumah Eyang Sarantaka. Waalaikumsalam. Eyang Sarantaka membuka pintu. Selamat malam Eyang, mohon maaf malam-malam kami mengganggu istirahat Eyang, kata salah seorang di antaranya. Oh tidak apa-apa. Silakan masuk. Mereka pun masuk dan dipersilakan duduk di kursi rotan yang sudah tua. Ada apa malam-malam begini datang ramai-ramai? Sepertinya ada hal yang sangat penting, tanya Eyang Sarantaka. Begini Eyang, seperti yang telah kita ketahui bersama, keadaan desa kita sedang mengalami musim kemarau yang sudah sangat parah. Tidak ada tanda-tanda hujan akan datang. Sedangkan persediaan air semakin menipis. Berbagai ritual memanggil hujan yang sudah kita lakukan tampaknya sia-sia. Kita seperti putus asa dan maksud kedatangan kami kemari untuk meminta saran dari Eyang. Siapa tahu Eyang memiliki cara lain untuk menyelamatkan kehidupan desa ini, Karsun mencoba menjelaskan. Saya mengerti kegelisahan kalian. Yang perlu kita sadari, saat-saat seperti ini merupakan ujian yang harus kita lewati dengan sabar dan ikhlas. Sama seperti apa yang kalian pikirkan,
Biasanya upacara memanggil hujan cukup dilakukan sekali, namun sudah 5 kali kita lakukan belum juga membuahkan hasil. Mungkin saya harus mencari cara lain. Untuk itu besok saya akan memulai ritual menyepi dalam beberapa waktu ke depan untuk meminta petunjuknya. Marilah kita sama-sama terus berdoa kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa menolong kalian. Tetaplah tenang dalam situasi apapun. Bantu saya dengan doa di rumah kalian masing-masing, jawab Eyang Sarantaka dengan bijaksana. Baiklah Eyang, kami akan mengikuti saran Eyang, jawab Salim. Iya Eyang, kami akan menunggu sampai Eyang kembali ke desa. Semoga Tuhan selalu melindungi Eyang selama menyepi. Kalau begitu, kami pamit. Parwa berpamitan, diikuti warga. Pada hari yang telah ditentukan, Eyang Sarantaka kemudian berangkat ke tempat tujuan. Sesampainya di sana, ia duduk bersila di atas sebuah batu dan memejamkan mata. Sementara tangannya memegang tasbih, Eyang Sarantaka pun terus berzikir. Hampir sepekan Eyang Sarantaka berdoa di tempat tersebut, akhirnya doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Tuhan menurunkan air hujan lebat dari langit. Seketika desa Karanggambas menjadi sangat sejuk. Sungai desa yang pada awalnya telah kering kini dialiri air yang sangat jernih dan berlimpah. Sekian lama mereka tidak merasakan sejuknya air hujan. Warga menyambut dengan sangat gembira, bahkan warga desa Karanggambas beramai-ramai untuk hujan-hujanan. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun kembali ceria. Kini, sungai desa kembali ramai untuk beraktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Oleh para penduduk, sungai tersebut mereka gunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memandikan ternak. Selain itu, air sungai pun mengaliri sawah-sawah desa. Namun, tidak cukup di situ, mereka merasa ada sesuatu yang aneh, karena sungai yang biasanya dipenuhi ikan, mendadak bersih dari hewan air itu. Konon, ikan-ikan di sungai tersebut menghilang karena ditahan oleh jin goa belis. Warga pun kembali berniat menemui Eyang Sarantaka. Mereka yakin hanya Eyang Sarantaka yang bisa mengatasi masalah tersebut. Akhirnya, beberapa warga datang dengan maksud meminta bantuan Eyang Sarantaka. Seperti sebelumnya, Eyang Sarantaka mengiyakan keinginan warga. Lapun kembali berdoa. Kali ini, ia diberi petunjuk untuk menemui jin goa belis agar mau melepaskan ikan-ikan tersebut ke sungai desa. Baiklah Eyang, karena kau yang meminta maka aku mau untuk melepaskan ikan-ikan itu untuk wargamu. Kembalilah ke desamu sekarang, kata jin goa belis ketika Eyang Sarantaka datang menemuinya. Mendengar jawaban jin goa belis, Eyang Sarantaka pun kembali ke desa. Sesampainya di desa Karanggambas, ia disambut warga dengan wajah yang sangat ceria. Terima kasih Eyang. Lagi-lagi kau mengeluarkan kami dari kesulitan. Lihatlah, sungai desa kini sudah dipenuhi ikan. Kami bisa menyantapnya setiap hari. Dan itu berkat bantuanmu, kata seorang warga dengan bersemangat. Janganlah kalian berterima kasih padaku. Akan tetapi, berterima kasihlah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ia yang telah memberikan nikmat ini kepada kita. Iya Eyang. Tentu kami sangat bersyukur atas karunia Tuhan ini, akan tetapi, sifat manusia terkadang suka lupa diri dan tidak puas. Beberapa bulan kemudian, ketenangan desa Karanggambas mulai terusik dengan munculnya masalah baru. Penduduk sering terlibat percekcokan. Akar dari masalah tersebut adalah mereka saling berebut untuk mendapatkan ikan yang ada di sungai walaupun sebenarnya jumlah ikan di sungai sangat banyak. Ada masalah apa ini? Tanya Eyang Sarantaka di hadapan warga yang sedang adu mulut. Ini Eyang, tadi aku sedang menyeser ikan di sungai sisi barat. Lah tiba-tiba dia datang dan marah-marah, kata salah satu warga yang bertengkar dengan nada tinggi. Bukan begitu Eyang, dia yang membuat masalah. Tempat ini sudah aku kuasai, seharusnya dia mencari tempat lain. Lihat Eyang, sudah aku beri tanda.
Ini wilayahku, mengail ikan-ikan. Mereka beradu mulut dengan sengit. Warga memang saling merebutkan tempat. Sungai dikotak-kotakan untuk diklaim sebagai wilayah pribadi. Masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya Eyang Sarantaka berteriak kepada semua warga bahwasanya sungai tersebut merupakan tempat umum. Semua orang memiliki hak yang sama termasuk untuk mengambil ikan yang ada di sungai tersebut. Namun, warga seolah sudah dibutakan oleh rasa serakah mereka, sehingga tidak mau mendengar apa yang diucapkan Eyang Sarantaka. Beberapa hari kemudian, seorang anak sedang memancing di ujung sungai. Tiba-tiba ia mendapatkan seekor ikan lele yang berukuran cukup besar. Akan tetapi, ikan lele tersebut tidak memiliki badan yang utuh, hanya berupa tulang. Bukannya takut, anak tersebut malah terlihat sangat senang. Mendapat ikan aneh, anak tersebut kemudian membawanya pulang. Ia berniat akan memelihara ikan tersebut di rumah. Ternyata ikan tersebut bukan lele biasa. Ia adalah raja lele yang bernama Truna Lele. Ketika malam menjelang, Truna Lele secara ajaib menghilang dari wadah. Ia kembali ke sungai. Setibanya Truna Lele di sungai, ia mengumpulkan semua ikan yang ada di sungai dan mengajaknya kembali ke Goa Belis, tempat asal mula mereka. La ingin memberi pelajaran untuk warga desa yang sudah serakah dan tidak mau bersyukur lagi atas limpahan rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Menghilangnya ikan-ikan tersebut dari sungai sontak membuat semua warga desa sangat terkejut. Tidak hanya itu, sungai desa pun kembali mengering. Kemudian mereka menemui Eyang Sarantaka untuk meminta maaf karena sudah tidak mau mendengarkan nasihatnya. Di rumah, Eyang Arsantaka ternyata tengah sakit parah. Kepada warga yang menemuinya, ia hanya berpesan agar warga segera bertaubat dan berdoa kepada Tuhan agar sungai desa kembali dialiri air. Disitulah kemudian warga menyadari perbuatan mereka yang tidak bersyukur. Mereka sangat menyesali apa yang telah mereka perbuat, namun semua sudah terlambat. Penyesalan warga seakan tidak lagi berguna. Terima kasih telah menyaksikan Rembuk Tua. Semoga kisah hikayat Raja Lele dari Kabupaten Purbalingga ini bisa menambah wawasan dan memberikan hikmah yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.